Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan metode pembuatan suppositoria, yaitu pencetakan atau molding, kompresi dingin, dan hand rolling. Dalam penjelasan kali ini, saya juga akan menjelaskan terkait dengan kelebihannya, kekurangan, serta pemilihan metodenya. Jadi ini adalah materi lanjutan dari kelompok 6 yang bertugas, yaitu terkait dengan suppositoria. Kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama adalah pencetakan atau molding. Ini merupakan metode yang paling umum dipakai dalam pembuatan suppositoria. Basisnya dilelehkan di atas penanas air, bukan api langsung, agar tidak ada pemanasan setempat yang berlebihan. Lalu zat aktif diemulsikan atau disuspensikan ke dalamnya. Massa cair kemudian dituang ke cetakan logam, biasanya baja tahan karat, aluminium atau kuningan, yang sudah dilumasi lalu didinginkan sampai keras. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan pada pencetakan ini yaitu adalah lubrikan cetakan. Umumnya menggunakan parafin, liquidum, terutama wajib untuk basis gelatin gliserin. Basis oleum, kakao, dan PEG biasanya tidak butuh karena menyusu sendiri saat dingin. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah kalibrasi cetakan. Karena berat jenis basis berbeda, yaitu oleum kakao versus PEG versus gelatin, gliserin itu berbeda. Bobot suppositoria bisa berbeda meski pakai cetakan yang sama. Farmasis wajib menghitung bilangan pengganti untuk memastikan dosis zat aktif tepat. Jadi cara kerjanya secara singkat yaitu leburkan basis. Setelah basisnya dileburkan, lalu campur zat aktifnya. Setelah dicampurkan hingga homogen atau hingga merata, tuangkan ke dalam cetakan. Dinginkan, ketika sudah keras lalu keluarkan dari cetakan. Jadi kelebihan dari metode pencetakan atau molding ini di mana hasil paling seragam dan presisi. Kemudian ini juga bisa digunakan dalam skala besar atau skala industri karena lebih efisien. Bentuk torpedo sempurna, kemudian metode paling umum digunakan. Sementara kekurangannya tidak cocok untuk obat tidak tahan panas. Perlu kalibrasi cetakan karena berat jenis masing-masing basis itu berbeda. Kemudian basis gel gliserin butuh lubrikan ekstra. Sementara terdapat juga kekurangan yaitu resiko sedimentasi jika suhu terlalu tinggi. Ini dipilih jika basis larut dalam panas seperti oleum kakao dan PEG, produksi besar dan butuh keseragaman yang tinggi. Yang kedua adalah kompresi dingin atau cold compression. Dibuat tanpa pemanasan sama sekali, berbeda dengan teknik pencetakan atau molding tadi sebelumnya. Campuran serbuk obat dan basis langsung dikempah menggunakan mesin khusus atau piston mendorong massa ke dalam cetakan. Metode ini jadi pilihan utama ketika obatnya tidak tahan panas atau tidak larut dalam basis cair. Jadi cara kerja singkatnya yaitu campur serbuk obat plus basisnya, lalu masukkan ke dalam silinder mesin, tekan piston ke cetakan sehingga menghasilkan suppos yang siap tanpa melalui proses pemanasan. Kelebihannya ideal untuk obat tidak tahan panas, cocok untuk zat tidak larut dalam basis, tidak perlu proses pelelehan, dan mengurangi degradasi zat aktif. Sementara kekurangannya yaitu butuh mesin alat khusus dan biasanya harganya mahal. Kemudian keseragaman bobot lebih sulit dijaga, tidak umum di apotek kecil, dan juga terbatas untuk basis padat atau serbuk. Dipilih jika obat termolabil atau tidak tahan panas atau tidak larut dalam basis cair. Yang ketiga adalah digulung tangan atau hand rolling. Ini adalah metode paling sederhana dan paling tua dari kedua metode sebelumnya yang tadi dijelaskan. Basis diiris, dicampur homogen dengan zat aktif di mortir, lalu digulung jadi batang silinder, dipotong dan salah satu ujungnya diruncingkan. Bisa ditaburi amilum atau talc agar tidak lengket di tangan. Metode ini cocok hanya untuk skala kecil saja, misalnya extemporaneous di apotek, karena keseragaman bobotnya tidak bisa dijamin. Cara kerja singkatnya, iris dan campur di mortir, gulung jadi silinder, potong sesuai bobot dosis, kemudian diruncingkan salah satu ujungnya, sehingga jadilah sediaan suppositoria.
Kelebihannya sederhana, tanpa alat khusus dan biayanya yang pasti rendah. Kemudian kekurangannya keseragaman rendah dan tidak untuk produksi massal. Kemudian ini terdapat ringkasan pemilihan metode. Kondisi ketika untuk melakukan produksi skala besar dan juga kondisi basisnya itu mudah meleleh, maka metode yang paling bagus itu adalah metode pencetakan atau molding. Sementara kalau obat itu tidak tahan panas atau termolabil dan juga dia tidak larut basis, maka menggunakan metode kompresi dingin. Kalau skala kecil atau alat terbatas, maka menggunakan metode hand rolling. Sekian penjelasan dari saya terkait metode pembuatan suppositoria. Sekian dan terima kasih.